Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kita semua dijauhkan dari hal buruk. Sebelum kita mulai, kami sampaikan bahwa cerita ini hanyalah fiksi. Di desa itu, orang-orang tidak pernah membicarakan maghrib dengan suara keras. Bukan karena mereka takut pada azan. Bukan karena mereka malas salat. Justru sebaliknya, desa kecil di pinggir hutan itu terkenal paling patuh soal waktu. Begitu suara ayam jantan terakhir menghilang dari langit sore, ibu-ibu akan memanggil anak-anaknya satu persatu. Ada aturan tak tertulis yang diwariskan lebih lama daripada usia surau, lebih tua daripada jalan tanah yang aturannya cuma satu. Semua anak harus pulang sebelum maghrib. Kalau belum, nama mereka akan dipanggil 3 kali dari halaman rumah. Kalau masih belum juga datang, pintu akan dikunci rapat. Karena di desa itu, semua orang tahu, setelah maghrib, sesuatu yang bukan manusia mulai berjalan. Dan sesuatu itu suka mendengar langkah kecil. Aku masih ingat betul tahun 1983 itu. Waktu itu umurku 12. Aku tinggal di ujung dusun, dekat kebun pisang dan parit yang airnya hitam seperti bekas arang. Nama desaku Kampung Waringin. Orang luar menyebutnya Kampung Sunyi, karena dari jalan besar, desa kami nyaris tak Kalau siang, kampung itu tampak biasa saja. Anak-anak main kelereng, mandi di kali, mengejar capung, memanjat jambu tetangga. Tapi kalau sore turun, udara berubah. Katanya yang keluar itu panjang, bisik Samin, sahabatku, suatu siang ketika kami sedang bermain di pematang sawah. Panjangnya gimana? Tanyaku. Ya panjang, kayak bayangan pohon, tapi bergerak sendiri. Kamu ngarang. Samin menatap ke arah hutan dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia anak sulung Pak Jumari, lelaki yang setiap sore selalu memukul kentongan kecil di teras rumahnya sambil memanggil anak-anaknya satu persatu. Aku tertawa waktu itu. Aku masih bisa tertawa karena belum pernah melihat sendiri apa yang orang-orang tua lihat. Belum pernah. Sampai hari itu datang. Hari itu dimulai seperti sore biasa. Matahari sedang miring, memecah warna kuning keemasan di atas sawah. Ibu-ibu menjemur gabah. Lelaki-lelaki pulang dari ladang dengan punggung basah oleh keringat. Aku, Samin, Ujang, dan Tati bermain di dekat surau tua. Kami membuat rumah-rumahan dari daun kelapa, lalu membicarakan hal-hal bodoh kalian semua penakut, katanya sambil menempelkan lumpur ke pipinya seperti topeng. Berani sama apa? Ejek Ujang. Kalau kuntilanaknya jelek, aku tendang. Kami tertawa. Tawa anak-anak memang selalu terdengar paling. Aku masih ingat langit sore itu. Ada awan tipis seperti kapas basah. Burung alap-alap berputar jauh di atas bukit. Sementara dari ujung sawah, Pak Saleh, penjaga ladang, sudah jam berapa? Tanyanya. Belum maghrib, Pak, jawab Samin. Belum. Tapi sebentar lagi. Pak Saleh menghela napas. Jangan lama-lama. Kami mengangguk, walau tidak semua dari kami langsung menurut. Anak yang paling sering telat pulang sebenarnya bukan aku. Bukan juga Samin. Bukan Ujang. Nama Adi anak baru di kampung kami. Ia datang bersama ibunya 3 bulan sebelumnya, setelah ayahnya meninggal tertabrak truk di kota. Mereka menempati rumah kosong bekas keluarga tua yang pindah entah kemana. Adi anak kurus, kulitnya sawo matang, matanya tajam, dan ia tidak terlalu suka bicara. Mungkin karena merasa asing. Mungkin karena kehilangan. Kenapa kamu belum pulang? Tanya Tati padanya sekali waktu. Adi mengangkat bahu. Di sini bukan soal gelap, jawab Samin. Lalu soal apa? Kami tidak bisa menjelaskan. Karena orang dewasa pun tak pernah menjelaskan semuanya. Mereka hanya berkata, jangan pulang lewat batas kuning. Atau, kalau langit sudah merah, jangan main di luar. Atau, kalau dengar namamu dipanggil dari kebun, jangan jawab. Tak ada penjelasan. Hanya larangan. Dan larangan paling kuat selalu menimbulkan rasa ingin tahu paling besar. Sore itu, Adi datang terlambat ke tempat kami bermain. Ia membawa ketapel buatan sendiri dan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian. Ia tampak bersemangat, lebih bersemangat daripada biasanya. Aku ketemu tempat bagus di belakang kebun karet, katanya. Ada pohon besar tumbang. Di bawahnya ada lubang. Bisa buat markas.
Samin langsung menatapku. Kita pulang aja. Kenapa? Adi heran. Masih sore. Kalau kita telat, nanti dimarahi. Adi mendengus. Kalian takut dimarahi ibu? Bukan itu, jawab Ujang, tapi suaranya ragu. Adi menatap kami bergantian, lalu tersenyum kecil. Kalian benar-benar percaya sama cerita orang tua itu? Tak ada yang menjawab. Karena justru itulah masalahnya. Kami percaya, tapi juga ingin membuktikan bahwa kami tidak perlu percaya. Akhirnya kami ikut Adi ke belakang kebun karet. Jalan setapaknya sempit, dipagari rerumputan tinggi. Di kiri kanan, batang-batang karet berdiri seperti orang-orang kurus yang sedang menunggu. Kami melewati satu sumur tua, lalu sebuah batu besar berlumut, lalu tanah yang mulai basah. Pohon tumbang itu memang besar. Akar-akarnya mencuat seperti jari jemari raksasa. Di bawahnya ada lubang gelap, cukup besar untuk dimasuki anak-anak. Kami senang. Markas baru, pikir kami. Tempat rahasia. Adi yang paling dulu turun. Ia menghilang ke dalam lubang sampai pinggangnya. Wah, dalam juga, katanya. Ada ruangnya. Aku mengintip ke bawah. Di dalam gelap, ada bau lembab dan sesuatu yang amis, seperti tanah bercampur kain lama. Jangan terlalu dalam, seruku. Kenapa? Adi menoleh. Takut? Bukan takut. Tapi, aku tak jadi menjawab. Ada suara kecil dari dalam, semacam bunyi berderak pelan. Seperti ranting diinjak. Kami diam. Adi juga diam. Lalu suara itu berhenti. Tadi hanya ranting, pikirku. Adi tertawa kecil. Lihat. Tidak ada apa-apa. Ia mengeluarkan biji-bijian dari kantongnya, lalu mulai melemparkannya ke lubang. Katanya, siapa yang paling banyak kena sasaran pohon tumbang akan jadi penjaga markas. Permainan kecil itu membuat kami lupa waktu. Sangat lupa. Karena ketika suara kentongan dari kejauhan akhirnya terdengar, langit sudah berubah ungu. Bukan jingga lagi. Bukan kuning. Ujung-ujung awan mulai hilang, dan udara berubah dingin. Samin langsung berdiri. Pul. Belum selesai kata itu, suara ibu Samin terdengar dari jauh, memanggil namanya. Samin. Samin pucat. Aku pulang. Ujang ikut kabur lebih dulu. Tati menyusul. Aku sudah hendak berlari ketika Adi berkata, apalagi? Aku mau ambil batu dari dalam dulu. Tidak usah. Sebentar saja. Ia merangkak turun lagi ke lubang. Aku menunggu di atas dengan gelisah. Samin dan yang lain sudah jauh. Dari arah kampung, terdengar teriakan ibu-ibu memanggil anaknya masing-masing. Adi, panggilku. Tak ada jawaban. Aku berlutut, menunduk ke lubang. Adi? Masih tak ada suara. Lalu dari dalam gelap itu, terdengar bunyi. Bukan suara Adi. Bukan suara ranting. Bukan suara binatang. Melainkan bunyi seperti seseorang menarik napas panjang dari dalam dada tanah. Aku mundur satu langkah. Adi. Aku berteriak lebih. Beberapa detik kemudian, kepala Adi muncul. Wajahnya kotor, rambutnya berantakan. Terbuka terlalu lebar. Sudah, katanya pelan. Ayo pulang. Aku lega saat itu. Lega sekali. Aku hampir tertawa karena bodoh telah panik. Tapi saat Adi keluar, aku melihat sesuatu di belakangnya. Ada bekas tapak. Besar. Lebih besar dari telapak orang dewasa. Lumpurnya menempel di dinding lubang dan memanjang keluar. Aku sempat mengira itu bekas kaki kerbau, sampai kulihat bentuk jari-jari pada ujungnya. Bukan 2. Bukan 5. 6. Aku berdiri terpaku. Adi menepuk bahuku. Kenapa? Di dalam, ada jejak. Adi menoleh sebentar, lalu menatapku tanpa ekspresi. Jangan lihat lama-lama. Aku tidak mengerti kenapa kalimat itu membuat tengkuku dingin. Kami berlari pulang bersama.
Langit sudah mulai gelap. Dari surau, azan maghrib berkumandang, panjang dan mendesak. Rumah-rumah satu persatu menutup pintu. Di halaman, lampu minyak dinyalakan. Aku sampai rumah tepat ketika ibu sedang menyimpan beras ke dalam tempayan. "Kenapa terlambat?" bentaknya. Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku. Aku hanya bilang, "Main di kebun karet." Ibu memandangku, lalu melihat ke belakangku, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. "Lain kali jangan lewat setelah kentongan," katanya pelan. Aku mengangguk. Saat malam turun sepenuhnya, aku masih bisa mendengar suara Samin dipanggil dari rumahnya, suara Ujang disuruh mandi, suara Tati menangis karena bajunya kotor. Semua kembali ke ritme biasa. Tidak ada yang membicarakan lubang pohon tumbang. Tidak ada yang membicarakan jejak besar. Sampai tengah malam, saat aku terbangun karena haus, aku mendengar sesuatu dari luar jendela. Bukan langkah manusia. Bukan suara angin. Melainkan bunyi pelan, seperti kuku panjang menggores tanah. Aku menahan napas. Suara itu datang dari arah kebun karet. Lalu berhenti. Dan dari luar, samar sekali, ada suara yang memanggil namaku. Pelan. Panjang. Seperti seseorang yang sedang tersenyum saat mengucapkannya. Aku membeku di tempat tidur. Suara itu terdengar lagi. "Kem, Bal, I." Aku tidak berani menjawab. Aku menutup kepala dengan selimut sampai pagi. Keesokan harinya, aku tidak melihat Adi di sekolah darurat kami di rumah Pak Guru Manan. Kupikir ia sakit. Tapi siang itu ibunya datang ke rumah Pak Lurah, wajahnya panik, meminta bantuan mencari anaknya. "Adi tidak pulang semalam," katanya. Saya pikir dia main di rumah teman. Pak Lurah mengerutkan kening. "Bukan dengan anak-anak?" Saya tanya ke rumah-rumah. Tidak ada. Berita itu cepat menyebar. Dalam 1 jam, hampir seluruh kampung tahu. Warga berkumpul di balai dusun, menyalakan lampu petromax meski matahari masih ada. Ada yang membawa obor, ada yang membawa anjing pelacak seadanya, ada yang membawa golok. Waktu itu aku menatap wajah orang-orang dewasa satu persatu. Mereka tampak tegang, tapi tidak panik. Seolah ini bukan pertama kalinya ada anak hilang. Seolah mereka sudah lama menunggu kabar seperti itu, dan hanya berharap kabar. Pak Saleh memimpin pencarian ke arah kebun karet. Aku ikut diam-diam, bersama Samin dan Ujang yang juga tidak mau ketinggalan. Tati dilarang, tapi ia tetap mengintip dari belakang rumah-rumah. Kami sampai di pohon tumbang itu menjelang sore. Lubangnya masih ada. Tapi sekarang tanah di sekitarnya penuh bekas gesekan. Seperti sesuatu besar telah keluar dari dalam dan menyeret tubuhnya melewati akar-akar. Pak Saleh masuk duluan, membawa lampu senter kecil. Beberapa lelaki mengikuti. Kami anak-anak menunggu di atas, menggenggam napas masing-masing. "Tidak ada," kata salah seorang lelaki setelah beberapa menit. "Cari lagi," jawab Pak Lurah. Mereka menggali sedikit tanah, memeriksa semak-semak, memanggil nama Adi berkali-kali. Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya suara serangga, air menetes dari daun, dan bau tanah basah yang makin lama makin aneh. Sampai salah satu warga berteriak, "Pak!" Semua menoleh. Lelaki itu menunjuk ke tanah di sekitar pohon tumbang. Ada jejak kaki. Bukan satu. Banyak. Melingkar. Mengelilingi pohon tumbang, lalu keluar ke arah kampung. Jejak itu besar. Terlalu besar. Dan di setiap tapaknya, tanah tertekan dalam sekali, seolah yang berjalan bukan makhluk biasa, melainkan sesuatu yang beratnya luar biasa. Kami berdiri membeku. Pak Lurah mendekat, wajahnya memucat. Ini bukan jejak kerbau." "Bukan," kata Pak Saleh pelan. Semua orang diam. Aku melihat lebih dekat. Jejak itu bukan cuma besar. Di ujungnya, ada lekukan seperti jari tambahan. 6. Persis seperti yang kulihat kemarin. Seseorang bersumpah pelan. Seseorang lain menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Ibu Adi terduduk di tanah. "Anak saya kemana?" Suaranya pecah. Tidak ada yang menjawab. Malam itu, desa tidak tidur. Orang-orang berjalan berkelompok,
menyalakan lampu, memeriksa kolong rumah, kandang kambing, belakang sumur, bahkan rumpun bambu. Namun jejak kaki aneh itu berhenti tepat di dekat batas kampung, dekat pohon waringin tua yang berdiri di pinggir jalan tanah. Di sana, jejak itu lenyap begitu saja, seakan makhluk itu naik ke udara atau masuk ke tanah. Pak Lurah memutuskan semua pintu harus dikunci lebih awal. Anak-anak dilarang keluar. Ibu-ibu disuruh tidur dekat anaknya. Dan sepanjang malam, para lelaki bergantian berjaga di balai dusun. Akan tetapi, pagi berikutnya, Adi pulang. Ia muncul dari arah jalan batu, berjalan sendirian tanpa alas kaki. Pakaian yang dikenakannya penuh tanah kering. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Tapi yang paling mengerikan, ia tersenyum. Bukan senyum lega. Bukan senyum malu. Senyum seperti orang yang baru pulang dari tempat yang sangat menyenangkan. Ibunya berlari memeluk dia, menangis terseduh-seduh. Orang-orang berkumpul. Pak Lurah memeriksa tubuhnya. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tidak ada tanda digigit binatang. "Di mana kamu semalam?" tanya Pak Saleh. Adi menatap kami satu persatu, lalu menatap langit pagi. "Bermain," katanya. Suara kampung langsung sunyi. "Dengan siapa?" tanya Pak Lurah lebih keras. Adi mengangkat bahu. "Banyak." Ibunya mengguncang bahunya. "Adi, kamu kemana?" "Ibu cari semalaman." Adi menoleh pelan. "Di sana aman, Bu." "Aman di mana?" Ia diam sebentar, lalu menunjuk ke arah hutan. "Tempat main malam." Sejak hari itu, kampung jadi berbeda. Orang-orang menatap Adi dengan cemas. Anak-anak menjauh darinya. Ibunya membawanya ke dukun kampung, lalu ke ustaz di kampung seberang. Tapi tak ada yang berubah. Adi tetap diam, tetap kurus, tetap tampak seperti anak biasa. Kecuali satu hal, ia tidak lagi takut maghrib. Bahkan lebih buruk. Ia mulai membujuk anak-anak lain. Awalnya diam-diam. Lalu terang-terangan. "Kalau pulang cepat terus, main kapan?" katanya kepada kami ketika sedang duduk di bawah pohon rambutan. "Malam lebih seru." "Ada suara bagus." "Suara apa?" tanya Ujang hati-hati. Adi tersenyum. "Nanti kalian dengar sendiri." Aku mulai menghindarinya. Samin juga. Hanya Tati yang masih kadang mendengarkan, karena ia penasaran seperti biasa. "Dia aneh," bisikku pada Samin suatu siang. "Bukan aneh," jawab Samin, wajahnya tegang. "Dia kerasukan." "Jangan ngomong sembarangan." "Aku serius." "Kamu tidak lihat matanya?" "Aku melihat. Dan aku melihat hal lain yang membuat perutku sakit." Setiap kali Adi menoleh ke arah hutan, matanya seperti menunggu seseorang dari kejauhan. Bukan menunggu teman, tapi menunggu majikan. Malam-malam berikutnya, gangguan dimulai. Bukan penampakan yang besar. Bukan suara kentongan pecah. Melainkan hal-hal kecil yang membuat orang kehilangan tidur. Di rumah Pak Kadam, ayam-ayam mati dalam kandang tanpa luka. Di rumah Nenek Rami, suara ketukan terdengar dari kolong lantai, padahal tak ada orang di bawahnya. Di rumah kepala dusun, anak kecilnya terbangun sambil berkata ada laki-laki tinggi berdiri di depan jendela. Tapi saat dilihat, tak ada apa-apa selain jejak tanah di kaca. Bahkan anjing-anjing yang biasa menggonggong ke bulan kini memilih meringkuk di sudut. Tak ada yang benar-benar bisa dijelaskan. Kecuali satu hal, setiap menjelang maghrib, kami mulai mendengar bunyi langkah dari arah hutan. Langkah itu berat. Pelan. 1, 2, 3. Lalu berhenti. Seolah makhluk itu hanya berdiri di batas desa, mencium bau manusia, lalu memutuskan kapan akan masuk. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan para orang tua di balai. "Apapun yang terjadi," katanya, "jaga anak masing-masing. Jangan biarkan mereka berkeliaran setelah maghrib." "Kemarin, jangan direspons," jawab Pak Lurah. "Kalau yang manggil suaranya seperti anak sendiri," tanya yang lain. Pak Lurah diam. Karena itu memang pertanyaan yang paling sulit dijawab. Suara anak sendiri, suara ibu, suara suami, suara nenek, suara teman. Dalam kepercayaan orang kampung,
Makhluk yang berkeliaran setelah gelap tidak selalu datang dengan bentuk menakutkan. Kadang ia datang dengan suara yang akrab. Dan itu lebih berbahaya. Sementara itu, Adi semakin sering menghilang saat sore. Ibunya mengira ia bermain di rumah teman. Tetapi kami tahu ia tidak selalu di tempat kami. Suatu petang, aku melihatnya berjalan ke arah belakang sawah sendirian, membawa tempurung kelapa. Aku mengikutinya dari jauh, hati-hati agar tidak terlihat. Ia menyeberangi pematang, lalu masuk ke dekat batas kebun karet. Di sana, tepat di bawah pohon tumbang, ada sesuatu yang baru. Sebuah lingkaran. Dibuat dari batu-batu kecil, ranting, dan daun kering. Seperti tempat bermain. Adi berdiri di tengah lingkaran itu, lalu menatap ke lubang di bawah akar pohon. Sudah datang, bisiknya. Aku menahan napas. Dari dalam lubang, terdengar suara pelan. Bukan suara manusia. Seperti kuku yang mengetuk kayu. Tak lama kemudian, dari dalam gelap, muncul bayangan. Aku gemetar. Bayangan itu tidak lengkap. Terlalu tinggi. Terlalu kurus. Kepala agak miring. Dan ketika ia bergerak maju sedikit, aku melihat tangannya. Panjang. Panjangnya tidak wajar. Jari-jarinya 6. Adi mengangkat kedua tangan. Aku hampir berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorok. Aku tidak melihat wajahnya. Hanya putih mata yang memantul sedikit cahaya sore. Lalu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Adi berkata, dengan suara pelan namun jelas, dia bilang malam ini akan cari yang lain. Aku mundur tanpa sadar. Adi menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya aku yakin, ia tahu aku mengintip. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum anak kecil lagi. Senyum orang tua. Aku lari sekencang-kencangnya pulang. Sepanjang jalan aku merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, bukan di tanah, tapi di atas tanah, seolah melangkah sangat ringan di antara pohon-pohon. Saat aku sampai rumah, ibu langsung memukul bahuku. "Kamu dari mana?" "Sudah maghrib." Aku terdiam, terlalu takut untuk menjawab. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin dari arah hutan meniup genting. Aku tidur di samping ibu, tapi tidak bisa memejamkan mata. Aku mendengar kentongan dipukul dari balai, lalu suara anjing menyalak, lalu hening, lalu suara langkah di halaman. Ibu ikut terbangun. Kami menahan napas bersama. Langkah itu berjalan mengitari rumah. Pelan. Sangat pelan. 3 kali. Lalu berhenti di depan pintu. Ada ketukan. Tok, tok, tok. Ibu memeluk erat sampai tangannya gemetar. Dari balik pintu, terdengar suara anak kecil. "Buka, Bu." Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Suara itu mirip tetanggaku, Ruli, bocah yang rumahnya 2 petak dari rumahku. Padahal aku tahu Ruli sudah tidur sejak sore. Ibuku tidak menjawab. Suara itu memanggil lagi. "Kok tidak dibukain?" Aku dingin. Kemudian suara lain menyusul. Laki-laki. Berat. Entah dari mana. "Buka saja. Dia anakmu." Ibu semakin keras memelukku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Dan saat itulah kami mendengar sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti. Suara itu tertawa. Bukan tawa anak. Bukan tawa dewasa. Tawa yang pecah di tenggorokan seperti air mengalir melalui batu. Lalu langkah itu pergi. Pagi harinya, kami menemukan bekas kaki di depan rumah. Besar. 6 jari. Melingkari seluruh rumah kami dari arah kiri ke kanan, lalu berakhir di jendela kamar. Sejak pagi itu, tak ada satupun orang dewasa yang menganggap masalah ini main-main lagi. Pak Lurah memanggil dukun tua bernama Ki Surjo, lelaki kurus yang tinggal di pinggir rawa dan jarang keluar siang hari. Ki Surjo datang membawa tas anyaman berisi bunga, kemenyan, dan kain putih. Wajahnya keriput, matanya kecil, dan suaranya serak seperti daun kering disapu. Ia memeriksa jejak kaki itu di tanah, lalu memeriksa pohon tumbang, lalu memeriksa Adi yang sedang duduk diam di balai dusun dengan ibunya. Setelah lama memandang Adi, Ki Surjo berkata pelan,
anak ini tidak sepenuhnya pulang. Semua orang terdiam. "Loh, maksudnya?" tanya Pak Lurah. Ki Surjo menatap Adi tanpa berkedip. Yang satu sudah kembali. Tapi yang lain masih tinggal di sana. Ibu Adi menjerit kecil. "Apa maksud Bapak?" Ki Surjo tidak langsung menjawab. Ia menyuruh orang-orang menutup pintu dan jendela balai. Lalu ia menyalakan kemenyan. Asapnya naik tipis, dan bau menyengat memenuhi ruangan. "Dulu," katanya, "tempat desa ini bukan desa. Ini bekas jalur lewat. Ada yang pernah tinggal di bawah tanah. Bukan manusia. Orang tua kalian menutup jalannya dengan doa, dengan aturan maghrib, dengan larangan. Karena apapun yang ada di sana, suka anak kecil." "Anak kecil?" Pak Lurah berbisik. Ki Surjo mengangguk. "Anak-anak lebih mudah diajak bermain. Lebih mudah disuruh pulang lambat. Lebih mudah dibawa." "Diambil kemana?" tanya seseorang. Ki Surjo menatap lantai. Ke tempat yang tidak punya malam dan siang. Tempat yang meniru desa. Meniru rumah. Meniru suara ibu. Ruangan jadi sunyi. Adi sempat masuk, lanjutnya. Tapi tidak seluruhnya dibawa. Ada yang mengikatnya kembali ke sini. Sebagian dirinya masih manusia, sebab ibunya memanggil kuat. Tapi bagian lain sudah mendapat teman baru. "Teman?" seru Ibu Adi, nyaris pingsan. Ki Surjo mengangguk perlahan. "Bukan teman. Penuntun?" Aku yang mendengar itu merasa seluruh kulit badanku merinding. Ada sesuatu yang salah selama ini, dan kami baru memahaminya terlambat. Ki Surjo kemudian meminta semua anak berkumpul di rumah masing-masing setelah maghrib. Tidak boleh keluar. Tidak boleh menjawab panggilan dari luar. Tidak boleh membuka pintu walau dipanggil ibu sendiri, kecuali melihat wajahnya langsung di balik kaca. Kalau ada yang memanggil dari hutan, katanya, jangan dijawab. Kalau ada anak hilang, jangan dicari sendirian. "Lalu bagaimana kalau dia terus memanggil?" tanya Pak Saleh. Ki Surjo menatap ke arah hutan lewat celah jendela. "Berdoa. Dan jangan takut tidur." Malam itu, desa dibungkam. Namun makhluk yang menunggu di luar sepertinya tidak suka dibungkam. Menjelang jam 8, suara mulai datang. Awalnya hanya seperti kukung kecil di pepohonan. Lalu suara anak tertawa di dekat sumur. Kemudian seseorang memanggil nama-nama anak satu persatu dari arah jalan tanah. "Ruli, Kardi, Tati, Ujang." Bukan hanya satu suara. Ada banyak. Masing-masing berbeda. Ada yang mirip perempuan tua. Ada yang mirip ibu-ibu. Ada yang mirip anak kecil yang sedang bermain. Semua orang di rumah menahan pintu. Aku berbaring di lantai, memeluk lutut, sementara ibu membaca doa berkali-kali. Di luar, suara itu terus datang. "Kemari, main. Kalian belum pulang. Ayo keluar sebentar." Lalu, tepat saat azan Isya selesai di surau, ada suara ketukan keras di jendela kami. "Tok!" Ibu menutup mulutku dengan tangan. "Tok! Tok!" Kemudian suara itu berubah. Suara Adi. "Buka, aku bawa teman." Aku hampir menjerit. Ibu memejamkan mata rapat-rapat. Di luar, suara Adi ketawa pelan, lalu berkata dengan nada sangat lembut, "Kalau tidak dibuka, nanti dia sedih." "Siapa dia?" Kami tidak berani tahu. Ketukan berpindah ke pintu depan. Lalu ke jendela dapur. Lalu ke belakang rumah. Seakan sesuatu di luar berjalan mengitari rumah kami dengan sabar, mencari celah. Dan kemudian terjadi hal yang tidak pernah kulupakan sampai sekarang. Di jendela, muncul bayangan tangan. Besar. Terlihat dari balik tirai tipis. Jari-jarinya 6. Bayangan itu menempel sebentar, lalu menggeser perlahan seolah sedang meraba kaca. Ibu menangis tanpa suara. Lalu, dari luar, terdengar satu kalimat yang keluar dari mulut Adi, tapi bukan Adi yang mengucapkannya. "Besok dia pulang." Setelah itu semuanya diam.
benar-benar diam. Sampai ayam jantan pertama berkokok jauh di timur. Pagi berikutnya, desa tampak seperti habis sakit. Orang-orang keluar rumah dengan mata merah. Anak-anak dilarang bermain. Para lelaki memeriksa pagar, kandang, dan pohon-pohon. Jejak kaki besar tidak lagi terlihat di depan rumah-rumah, tapi semua orang tahu makhluk itu belum pergi. Karena Adi belum kembali. Dan kalau ia belum kembali, berarti belum selesai. Baru pada sore hari, ketika langit mulai memerah, kami melihatnya. Adi berjalan dari arah jalan tanah menuju kampung. Sendirian. Sepatunya tidak ada. Pakaiannya bersih anehnya, seolah baru diganti. Ia tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Bahkan terlalu tenang. Ibunya berlari ke arahnya, memeluknya, menangis lagi. Kali ini lebih keras. Orang-orang mengira semuanya akan selesai. Ternyata tidak. Aku berdiri di belakang Samin dan Tati, memandang Adi dengan hati tidak enak. Ada sesuatu yang berbeda. Ia berjalan terlalu lurus. Ia tidak melihat ke kanan kiri. Dan yang paling membuatku takut, ia tidak berkedip saat menatap kami. Seolah matanya sudah belajar cara baru melihat dunia. Pak Lurah bertanya pelan, "Adi, kamu dari mana?" Adi menoleh ke arahnya. "Main." "Dengan siapa?" Adi tersenyum. "Banyak." Ki Surjo yang berdiri di dekat warung langsung berkata, "Jangan biarkan dia tinggal sendiri malam ini." Pak Lurah mengangguk, tapi ibunya sudah terlanjur memeluk Adi. Ia dibawa pulang. Anak-anak dibubarkan. Orang dewasa diam. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terjaga sampai lewat tengah malam, mendengar suara dari kejauhan. Suara anak-anak tertawa di luar rumah. Bukan satu dua. Banyak. Mereka tertawa seperti sedang mengejar bola. Seperti sedang bermain petak umpet di sawah. Aku menahan diri untuk tidak mengintip. Sampai akhirnya ada suara yang tak asing. "Riz, keluar." Itu suaraku. Atau mirip sekali dengan suaraku. Aku menggigil. Kemudian terdengar suara ibu. "Jangan buka." Aku kaget. Ibu tidur di sampingku. Dia juga bangun. Jadi suara itu bukan dari dalam rumah. Suara itu datang dari luar, meniru kami. Lalu terdengar lagi, sekarang suara ayahku yang sudah meninggal 3 tahun sebelumnya. "Anak, sini." Ibu langsung memelukku erat. Tangisnya pecah. Aku memejamkan mata. Dan saat itulah suara lain muncul, lebih dekat, tepat di bawah jendela. Suara Adi. "Riz, sini. Main sebentar saja. Cuma sampai gelap habis." Aku menahan napas. "Kalau kamu datang, nanti aku kasih lihat rumah yang bagus." Aku hampir menangis, bukan karena ingin keluar, tapi karena nada suaranya sangat meyakinkan. Sangat wajar. Tapi aku ingat kalimat Ki Surjo. "Jangan takut tidur." Aku memejamkan mata sekuat mungkin. Ibu terus membaca doa. Dan suara itu perlahan menjauh, tertawa bersama suara-suara lain. Pagi hari, kami dikejutkan oleh kabar dari rumah Tati. Ia hilang. Bukan kabur. Bukan sembunyi. Hilang begitu saja dari kamar. Jendela tertutup dari dalam, pintu masih terkunci. Tapi tempat tidurnya kosong. Di lantai hanya ada tanah basah dan sehelai daun karet. Orang-orang langsung mencari. Kali ini seluruh kampung bergerak. Tidak ada yang ingin kehilangan satu anak lagi. Kami mengitari sawah, rawa, kebun pisang, dan hutan karet. Pak Saleh menyisir pinggir sungai. Para perempuan berdoa di surau. Ki Surjo memerintahkan agar semua rumah diberi garis kapur di ambang pintu. Sampai siang, tak ada hasil. Baru saat kami kembali ke pohon tumbang itu, kami menemukan Tati. Ia duduk di bawah akar, diam, lututnya dipeluk. Matanya kosong. Pakaiannya penuh lumpur. Tapi ia masih hidup. Ibunya menangis memeluknya. Tati tidak bereaksi. "Kemana kamu?" tanya ibunya. Tati menoleh pelan.
Lalu ia berkata, dengan suara yang bukan miliknya, tempat main malam. Ibunya menjauh dengan wajah pucat. Ki Surjo segera datang. Ia menaburkan bunga di kepala Tati, membaca sesuatu, lalu menatap kami semua. Ada yang mulai membawa pulang anak-anak. Siapa? Tanya Pak Lurah. Ki Surjo menunjuk ke lubang akar. Yang di bawah. Semua mundur. Ia lalu memerintahkan penggalian. Lelaki-lelaki desa menggali tanah di sekitar pohon tumbang. Semakin digali, semakin terasa bau anyir. Hingga pada kedalaman tertentu, cangkul salah satu warga menghantam sesuatu yang keras. Bukan batu. Bukan kayu. Melainkan papan. Papan tua yang disusun seperti penutup ruang bawah tanah. Ada lorong di bawahnya. Ketika penutup itu dibuka, udara dingin keluar seperti napas dari makam. Beberapa orang menutup hidung. Aku berdiri di belakang Pak Saleh, berusaha melihat ke dalam. Lorong itu turun ke bawah, gelap, dan di dindingnya ada bekas goresan seperti tangan kecil. Salah satu warga melempar batu kecil ke dalam. Tak terdengar jatuh. Seolah lubang itu tidak punya dasar. Ki Surjo menatap lorong lama sekali, lalu berkata, ini jalannya. Jalan kemana? Tanya Pak Lurah. Ke rumah yang meniru kita. Tak ada yang berani turun. Tak ada yang mau. Akhirnya, justru Adi yang datang ke tempat itu. Ia muncul di belakang kami tanpa suara, membuat semua orang terlonjak. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ibunya mencoba menarik lengannya, tapi Adi menepis pelan. Jangan dibuka, katanya. Semua orang menatap dia. Apa? Tanya Pak Saleh. Adi memandang ke lubang. Kalau dibuka lebih dalam, dia keluar semua. Ki Surjo menatapnya tajam. Kamu tahu siapa dia? Adi diam. Apa yang ada di bawah? Adi mengangkat kepala. Matanya basah, tapi wajahnya kaku. Dia yang ngajak main waktu aku hilang, katanya. Dia bilang, kalau aku mau pulang, aku harus bantu dia cari teman. Ibu Adi menangis. Nak, kamu ngomong apa? Adi memandang ibunya seolah baru sadar siapa yang memeluknya. Bu, jangan biarkan anak-anak tidur sendiri. Ki Surjo memejamkan mata. Sudah terlanjur. Apa maksudnya? Bentak Pak Lurah. Adi menatap kami semua. Lalu untuk pertama kalinya ia tampak benar-benar takut. Dia sudah tahu jalan ke desa. Hening. Dan saat hening itu jatuh, dari dalam lubang terdengar suara tawa kecil. Semua orang mundur. Tawa itu datang dari bawah tanah. Pelan. Lalu meniru suara Tati. Lalu meniru suara ibunya. Lalu meniru suara kami satu persatu. Sampai akhirnya, dari bawah sana, suara itu menjadi sangat akrab. Suara anak-anak bermain. Ki Surjo memerintahkan semua orang menutup kembali lubang itu secepat mungkin. Tapi tanah sudah terlanjur terbuka. Udara dari bawah seperti menggoda untuk masuk. Dua lelaki yang mencoba menimbun tiba-tiba pingsan setelah mencium bau aneh dari dalam. Yang lain lari ketakutan. Matahari sudah condong. Maghrib hampir tiba. Lalu, dari bawah tanah, tangan muncul. Bukan satu. Banyak. Tangan kecil. Tangan kurus. Tangan yang kotor. Mereka merangkak naik dari lubang seperti sesuatu yang lama dikunci dan kini memaksa keluar. Orang-orang menjerit. Pak Lurah jatuh terduduk. Ki Surjo berteriak agar semua lari ke surau dan tidak menoleh. Aku menggenggam tangan ibu sekuat-kuatnya. Di belakang kami, tanah di bawah pohon tumbang mulai bergeser. Seperti tubuh besar sedang bangun. Adi berbalik dan menatap lubang itu, lalu menangis. Jangan keluar, bisiknya. Suara dari bawah menjawab. Teman, pulang. Malam itu adalah malam terburuk di desa kami. Bukan karena ada satu makhluk yang datang, tapi karena banyak. Anak-anak yang hilang sejak bertahun-tahun lalu, menurut Ki Surjo, bukan benar-benar mati. Mereka tersangkut di tempat yang meniru desa. Sebagian pulang dalam bentuk samar. Sebagian tersisa.
Dan makhluk di bawah itu, entah apa namanya, memelihara mereka seperti undangan yang tak pernah selesai. Ketika pintu lorong terbuka, sesuatu mulai merayap ke desa. Bukan tubuh utuh, melainkan bayangan, suara, dan ingatan yang dipinjam. Orang-orang di surau malam itu mendengar ketukan dari semua sisi. Ada yang melihat sosok anak kecil berdiri di pekarangan, tapi saat didekati, yang ada hanya lumpur. Ada yang mendengar ibunya sendiri memanggil dari dapur, padahal ibunya sudah di surau. Ada pula yang mendapati pintu rumahnya basah oleh jejak kaki kecil yang tidak manusiawi. Kami bertahan sampai menjelang subuh dengan membaca doa, menyalakan lampu, dan menumpuk daun kelor di jendela sebagaimana ajaran orang tua dulu. Ki Surjo memimpin semuanya dengan wajah semakin tua setiap jam. Saat fajar tiba, suara-suara itu menghilang. Pohon tumbang tetap terbuka, tapi tak ada yang berani mendekat. Adi duduk sendirian di serambi surau. Ibunya memeluknya. Tati mulai menangis lagi seperti anak kecil biasa. Samin muntah karena semalaman tak sanggup menahan takut. Aku sendiri masih gemetar. Pak Lurah akhirnya bertanya pada Ki Surjo, apakah sudah selesai? Ki Surjo menatap langit yang mulai terang. Belum, katanya. Kalau satu sudah pulang, lainnya akan cari jalan lain. Jalan lain? Ki Surjo menoleh ke arah anak-anak yang berdiri diam di halaman. Lewat mulut mereka, kami semua membeku. Dia menunjuk Adi. Makhluk itu belum selesai memakai anak ini. Ibu Adi memeluk anaknya lebih erat. Adi menunduk. Bahunya bergetar. Namun yang paling aneh, setelah itu Adi justru kembali normal untuk beberapa hari. Ia makan seperti biasa. Ia bermain seperti biasa. Ia bahkan menolak jika anak-anak mengajaknya ke kebun karet. Kami hampir mengira semuanya selesai. Hampir. Sampai 1 minggu kemudian. Saat itu langit sore cerah. Burung-burung mulai pulang ke pohon. Aku sedang membantu ibu menimba air ketika mendengar suara Adi dari depan rumah. Riz, main yuk. Aku keluar dan melihat dia berdiri di pagar bambu. Wajahnya cerah. Sama seperti anak lain. Ia tersenyum, melambaikan tangan. Masih sore, katanya. Kita main sampai gelap habis. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Di belakangnya, di jalan tanah dekat batas kampung, aku melihat bayangan berdiri. Tinggi. Diam. Lalu menghilang saat aku berkedip. Aku mundur 1 langkah. Aku nggak jadi. Adi menatapku sejenak, lalu senyumnya perlahan memudar. Kenapa? Tanyanya. Aku disuruh pulang sebelum maghrib. Dia menatapku lebih lama, lalu tertawa kecil. Semua anak bilang begitu. Lalu ia menoleh ke arah jalan, seolah mendengar sesuatu yang lebih penting. Dan dari dalam hutan, samar namun jelas, terdengar suara anak-anak lain tertawa memanggil namanya. Adi memalingkan wajah ke arah suara itu. Ekspresinya berubah. Bukan marah. Bukan senang. Lebih seperti rindu. Sudah datang, bisiknya. Aku mengikuti pandangannya. Di ujung jalan tanah, di antara batang karet yang berjajar, tampak beberapa sosok kecil berdiri. Jauh. Diam. Seperti menunggu. Aku tidak tahu apakah mereka manusia, bayangan, atau sesuatu yang meniru manusia. Tapi semuanya menghadap ke arah Adi. Adi mengangkat tangan, melambai pelan. Dan sebelum aku sempat berteriak memanggil ibu, ia sudah berjalan ke arah mereka. Tidak berlari. Tidak ragu. Hanya berjalan, seperti anak yang hendak bermain di lapangan dekat rumah. Aku memanggil namanya. Adi. Ia berhenti sebentar, menoleh, lalu tersenyum lagi. Senyum yang membuatku merinding sampai ke tulang. Besok, katanya, ajak yang lainnya. Setelah itu ia berjalan masuk ke arah pohon-pohon karet, dan sosok-sosok kecil di kejauhan pun ikut menghilang bersama kabut sore. Aku lari pulang sambil menjerit memanggil ibu. Namun ketika kami kembali ke depan rumah, tak ada Adi. Tak ada bayangan. Tak ada jejak. Hanya satu hal yang tertinggal di atas tanah dekat pagar bambu. Sebuah jejak kaki besar.
6 jari. Lumpurnya masih basah. Sejak hari itu, Adi memang kembali ke desa. Ia ada. Ia makan. Ia bicara. Ia tersenyum. Tapi ia juga mulai mengajak anak-anak lain untuk bermain saat malam. Awalnya cuma bujukan kecil. Main sebentar. Masih sore kok. Di luar lebih seru. Kalau pulang cepat, rugi. Beberapa anak hampir menurut. Untung orang tua mereka cepat sadar. Tapi kampung kami tak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap menjelang maghrib, selalu ada anak yang dipanggil pulang lebih keras dari biasanya. Selalu ada ibu yang menutup pintu lebih cepat. Selalu ada orang tua yang memandang ke arah hutan dengan wajah serba salah. Dan setiap kali aku melihat Adi dari jauh, aku selalu ingat satu hal yang pernah dikatakan Ki Surjo. Yang satu sudah kembali. Tapi yang lain masih tinggal di sana. Hingga kini, aku tidak pernah tahu apakah yang datang ke desa kami malam itu benar-benar Adi, atau hanya sesuatu yang meminjam wajahnya untuk mengajak yang lain masuk. Yang jelas, aturan itu tetap hidup sampai sekarang. Semua anak harus pulang sebelum maghrib. Karena kami sudah belajar dengan cara yang paling pahit. Ada yang keluar setelah gelap bukan untuk menakut-nakuti. Mereka keluar untuk mengajak bermain. Dan kalau seorang anak menjawab ajakan itu, kadang yang pulang keesokan harinya bukan lagi anak yang sama. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.